Ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apanya itu ya senang ya bisa istilahnya bisa memproses dari taruh sampai rencana akad ini sesuai perkiraan semula dan relatif tidak ada hambatan dan semuanya berjalan lancar. Ya, memang perkenalannya terasa singkat ya. Kita belum banyak mengenal apa ya istilahnya watak-watak atau sifat-sifat yang unik yang mungkin akan ditemui di tengah jalan. Ya, tapi kan kita percaya bahwa setiap manusia itu ya punya sifat-sifat yang susah diubah, ada yang bisa diubah dan punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi ya kita kembalikan aja ke sunnahnya Nabi. Kalau namanya pernikahan itu tidak harus tahu betul segala macamnya sampai detik-detik. Yang penting kita sudah ridho dengan akhlaknya, ridho dengan agamanya, dan ridho dengan keluarganya. Ya, insya Allah itu semuanya menjadi bekal kita ya untuk menempuh kehidupan baru. Dan kalau masalah rasa cinta itu apa ya? Itu milik Allah sebetulnya, rasa cinta Allah yang membolehkan hati. Artinya apa? Artinya kalau kita nunggu cinta itu besar, belum tentu itu jodoh kita juga. Kalau kita apa istilahnya nunggu senang sekali sama seseorang, bisa jadi kita juga nggak dapat pasangan. Karena apa? Karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan ayatnya sendiri menjelaskan. Kalau kita lihat yang lafaz kan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya an khalaqalakum, bahwa dia menciptakan untukmu min anfusikum, dari diri kamu, maksudnya dari jenis kamu sendiri, azwajan, pasangan. Ini apa namanya? Leci mojito. Kamu leci ya? Terus beda warnanya? Mas udah. Ini lecinya. Yang menciptakan dari jenismu sendiri pasangan. Ya alhamdulillah Allah menggariskan kita manusia ya pasangannya dengan manusia, bukan dengan jenis lain, bukan dengan jin, bukan dengan binatang. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Kamu dapat pasangan itu supaya kamu bisa tenang. Nah, ya. Tenang itu apa ya? Kalau kita masih sendiri itu kan suka apa kadang-kadang itu mikirnya ke macam-macam terus jadi hal-hal karena banyak waktu luang mengerjakan hal-hal yang perlu, karena banyak duit yang bosan terus beli yang nggak perlu. Nah, dengan didatangkan pasangan ini kita supaya lebih tenang, hatinya lebih tentram, terus rezekinya lebih berkah. Nah, baru setelah kita berpasangan terus
bersakinah tadi, maka waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia akan menjadikan di antara kamu mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta, keterikatan yang sangat, warahmah dan kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah itu belakangan munculnya, tumbuhnya setelah kita bisa berpasangan dan sakinah. Jadi ya kita jangan berpikir seperti orang yang belum paham agama terus mengharapkan kita pacaran dulu biar kasih sayang dulu, jangan, malah gitu nanti kita belum halal sudah ya, jadi mawaddah warahmah tumbuhnya setelah kita tidak ayatil kaum yatafakkarun. Ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau bertobat. Nah, sekarang masalah cinta itu iya cukup keras. Iya, biar kan aku tidak dinasehati. Masalah cinta itu sudah ada hadisnya juga. Salasun mangkunna fihi wajada halawatan. Ada 3 perkara, barang siapa yang sudah mencapai 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakuna wa huwa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahu, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Jadi cinta kita yang nomor 1 itu Allah dan Rasul. Tidak boleh kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jadi 1, 2 itu Allah dan Rasul. Nah, kemudian baru yang ketiga itu kan orang tua gitu ya, terus saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, dan kemudian sesama muslim. Jadi nah khusus untuk wanita itu ya kita ini manusia itu kan sebetulnya status tertingginya adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad. Status kita yang tertinggi, bukan anaknya siapa, bukan anaknya kita. Karena siapa sih kita itu? Tidak ada orang yang kenal kecuali saudara kita sama tetangga kita, sama teman. Tapi orang di dunia sana nggak ada yang kenal. Jadi yang membuat kita bisa bangga, bisa senang mendapat status itu adalah sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika orang tua membesarkan anak itu ya istilahnya kebanggaan terbesar, nilai terbesar adalah membesarkan umatnya Rasulullah, membesarkan hamba Allah yang beriman, bukan sekedar membesarkan anak kita itu tidak ikut memiliki anak kita cuma ketitipan untuk melahirkan dia dan mengasuh dia, merawat dia, mencukupi kebutuhannya, ketitipan. Tapi sebetulnya semuanya itu tanggung jawabnya Allah. Yang membuat kita bernilai ya karena iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, setelah anak dibesarkan orang tua kemudian menikah, kalau seorang wanita yang menikah dengan suami maka tanggung jawab untuk istilahnya mendidik dan menjaga kehormatannya, menjaga keislamannya, menjaga dari kemaksiatan dan segala keburukan, itu menjadi tanggung jawab suami.
Jadi orang tua sudah istilahnya tinggal mengawasi saja, memasakkan. Makanya dalam hal ketaatan ketika seseorang masih belum menikah, dia wajib taat kepada kedua orang tua. Tapi ketika dia sudah menikah, seorang wanita sudah menikah dengan suaminya, maka ketaatan yang pertamanya ya kepada suaminya. Ibaratnya ketika menghadapi pilihan orang tua sakit sama suami sakit, maka dia harus mendahulukan suaminya. Bahkan kalau suaminya nggak sakit, orang tuanya sakit, kalau dia istilahnya nggak diizinkan menjenguk, ya nggak usah memaksakan diri untuk menjenguk, karena itu mungkin ada pertimbangan keselamatan atau pertimbangan yang lain. Nah itu tetap menjadi harus diperhatikan ketika seorang wanita menikah dengan suaminya. Dia harus mendahulukan ketaatan kepada suami. Nah ketaatan itu tentunya tidak boleh melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana juga cintanya. Artinya kalau ketaatannya itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya, ya harus diingatkan, harus diluruskan, harus disesuaikan. Nah, yang kedua setelah cinta kepada Allah dan Rasulullah adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu bahwa dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali semata-mata karena Allah. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu sudah menikah, yang tadinya itu rasa cintanya masih kecil, maka ketika sudah dipasangkan ini dia harus mulai membesarkan kecintaannya itu. Jadi jangan terus cintanya disamaratakan dengan yang lain, harus dibangun, harus dibesarkan supaya ini tadi ayat Allah wa jalla bainakum mawaddah warahmah itu bisa terwujud. Karena kalau kita tidak memupuk itu, berarti bukan berarti Allah yang salah. Allah tidak mensyirikan rahmat dan kasih sayang itu di antara kita. Ya kita yang salah karena kita yang tidak. Ya Allah sudah memberikan jalan, sudah memberikan fitrah, memberikan arah. Jadi makanya istilahnya kalau kita dulu masih sendiri, pinginnya ya kalau kita dapat pasangan itu yang cantiknya atau yang gantengnya kayak artis, yang kayanya kayak konglomerat, terus yang istilahnya masing-masing punya. Artinya harapannya kan seperti itu, tapi kan tidak ada orang yang kayaknya seperti konglomerat terus cantiknya seperti artis yang suka sama kita. Yang suka sama kita, yang didatangkan Allah ke kita itu kebetulan ya inilah ya, cara pasangan kita yang insya Allah kita sudah kita takar, sudah kita ukur, sudah sepadan, sudah sepemahaman lah dengan kita. Nah ibaratnya bukan ibaratnya ya, namanya al-arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu punya kecenderungan untuk berkumpul dengan yang satu chemistry, yang satu aliran, satu pemahaman. Jadi ketika kita bergaul gitu ya, kok kita sukanya itu dekat aja dengan yang ini ya, karena memang fitrahnya begitu. Bahkan ketika kita belum mengenal pun kita baru tahu, kita melihat, merasakan aja itu langsung wah ini cocok. Itu karena apa ya, karena di level arwah itu kita frekuensinya itu langsung sama. Oh ini orang yang sama dengan kita, sepemahaman ya. Jadi
apa ya, mungkin itulah yang kita rasakan ketika Mas Imad mau ta'aruf, kita ketemu ya kita sudah langsung merasa cocok ya, kayak kita berlama-lama. Mungkin juga ketika ibunya Mas Imad belum ketemu kita, seperti ini kok terlalu cepat, ini kita belum kenal betul, tapi setelah ketemu ya alhamdulillah sudah langsung ya, cocok kan. Artinya apa ya, artinya bahwa roh kita itu sudah dikelompokkan sama Allah dengan orang-orang yang chemistry dengan kita, sepemahaman, seiman ya. Jadi ya itu tadi ya, pesan saya bahwa dalam membentuk keluarga itu cinta suami istri itu harus dipupuk, harus ditemukan setelah menjadi suami istri, dan harus tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kita harus semata-mata apa yang namanya Mbak? Oh Mas. Kasih. Jadi harus dipupuk tadi juga. Kadang-kadang kita itu menyukai sesuatu, tapi sebetulnya yang kita suka itu tidak baik bagi kita. Dan kadang-kadang kita tidak suka dengan sesuatu, tapi sesuatu itu baik. Nah itu sudah ada ayat. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Nah demikian juga dengan suami istri, misalnya sudah jadi suami istri, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita sukai, tapi sebetulnya ada hikmah lain dari hal yang tidak kita sukai. Asa antakrahuhunna wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi ada di antara sifat-sifat istrimu itu yang kamu tidak sukai, tapi sebetulnya Allah jadikan kebaikan yang banyak, berkah yang banyak dari sifat-sifat itu. Contohnya apa? Contohnya saya ngasih contoh itu saja dulu ya. Ini dulu apa ya? Kalau dari segi penampilan itu mungkin kurang feminin dulu ya. Terus ya hobinya itu kayak mungkin kalau dilepas itu mendaki gunung, petualang. Bagi orang tertentu itu mungkin hal yang tidak bagus. Wanita itu ya cocoknya kalem, feminin. Tapi boleh jadi dari hal yang tidak disukai orang itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak di situ. Contohnya apa? Ya kebaikannya kalau ngurusin rumah itu cepat, kalau keluar ngurusin itu cekatan. Jadi sudah kita nggak usah ngajarin, lama-lama udah bisa jalan sendiri, ngurus sendiri. Jadi suaminya menjadi tidak perlu repot. Itu salah satu contoh. Soalnya dulu dia cita-citanya pengen dapat permainan feminin, pintar masak, dan itu aku nggak punya. Kadang-kadang kan kita bayangkan istri kita itu kalem, feminin, kalau senyum, kalau pelan-pelan. Tapi kalau terus kemudian kalau itu betul dikuruti, mungkin nanti mau masak juga. Mau jadi jalan kita suka jadi nunggu gitu. Jadi artinya di situ manusia itu terutama orang-orang yang harus kita cintai itu harus kita lihat nilai lebihnya, kelebihannya supaya kita makin suka. Jadi yang syukuri kelebihannya.
Jangan dilihat, orang kekurangannya banyak. Namanya kita juga punya banyak kekurangan gitu ya. Jadi yang dilihat ya kelebihannya. Ya Allah, alhamdulillah istriku begini, suamiku begini. Jangan kok suamiku begini, kok istriku begini. Itu menjadi menjadi doa sebetulnya. Setiap keluhan itu secara tidak langsung menjadi doa bahwa ya kita menjadi sempit. Pintunya setan untuk kasak kusuk. Setiap ucapan kita itu doa. Makanya kalau kita menghadapi masalah ya kita jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Yang penting kita doakan. Meskipun kita punya saudara apa gitu yang tidak kita sukai, saking tidak senangnya gitu, ya jangan sampai kemudian kita ngerasani atau menjelek-jelekan, karena itu menjadi doa. Ya. Paling kalau mau ya sudah, mudah-mudahan dia urusannya dimudahkan, diperbaiki. Jadi, nah terus nanti kalau namanya suami istri kan pasti akan menghadapi masalah. Biasanya ada kalanya kita itu menyelesaikannya dengan diam. Biar maksudnya diam itu supaya tahu bahwa kita nggak suka begitu, ya itu bagus, tetapi biasanya itu selesainya lama. Ini pengalaman ini. Kalau dengan diam itu selesainya lama, terus kita juga menjadi ya nggak cepat move on. Padahal kita sudah mau pergi kemana, ada urusan apa, kalau kita nggak beres, sama kan jadi kebawa ke pikiran di kantor, di tempat kerja. Jadi kalau ada masalah ya diomongkan, disampaikan. Lu kemarin sudah diomongi kok, harusnya kan sudah tahu, sudah apa. Ya memang begitu, namanya manusia itu selalu begitu. Kalau kita berharap sekali ngomong langsung paham lalu diikuti, itu mungkin sama malaikat aja. Kalau manusia itu ya diomongin sekali ya besok lu udah lupa lagi. Ingat. Jadi intinya kalau ada masalah komunikasi itu terus jangan mengeluarkan kata-kata yang mencela, menyakiti. Kalau misalnya menasihati atau memarahin istri, jangan di depan orang lain. Nah, menjaga hati diri. Terus saat kita berdua, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan sekali-sekali. Meskipun itu sifatnya obrolan ringan gitu, jangan. Jangan masukkan orang lain di dalam pembicaraan kita, jangan membandingkan dengan orang lain. Baik kalau kita di luar maupun di dalam kamar. Yang paling berikutnya, oke Kak. Ini yang soal French fries ya? Aku yang ini dulu yang potato. Originalnya udah keluar semua ya? Ya. Itu anu juga ya? Salmon juga ya? Itu buttermilk chicken. Oh, oke, sudah keluar semua. Makasih. Ya sudah, itu nasihatnya itu sudah cukup, intinya itu. Mudah-mudahan Allah sampaikan pesan ini dan jadi nasihat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang menit lagi.